Kita tuh hanya bisa maju kayak seperti orang Jepang gitu. Orang Jepang itu kita di Jepang kan tidak ada tip. Kita makan ya makan aja. Tapi kita taruh di bawah di gelasnya kata uang, katakanlah 1.000 yen. Dipanggil kita kok. Ketinggalan, kita nggak mau, dipanggilin polisi. Oh gitu. Itu. Ini ada orang ketinggalan uang, polisi. Maksudnya tip? Tip. Wah, Jepang nggak mengenal tip. Jadi di Jepang kalau kita dompet ketinggalan apa kan nggak pernah ada dompet, polisi yang ditelepon suruh ambil itu dompet. Mentalitas orang tuh sudah begitu tingginya. Jadi waktu saya mengajar di Jepang satu hari, kan Jepang itu kan banyak orang naik kereta api kan. Kereta api itu kan pakai mesin, beli masukin koin keluar. Itu ada karcis anak-anak, karcis mahasiswa, karcis orang dewasa. Mahasiswa nih, kenapa kamu nggak beli aja tiket anak-anak? Kan kebuka juga pintunya, otomatis begitu. Tapi dia bilang, kenapa bisa berpikir begitu? Kalau berpikir seperti itu, ini sebentar kereta api Jepang ini kan runtuh. Jadi orang Jepang tuh punya kesadaran bernegara yang luar biasa. Kita jauh daripada itu. Saya tinggal di asrama UI dulu. Zaman itu belum ada handphone. Ada satu telepon di situ yang pakai koin 50 perak, koin. Jadi anak-anak itu ada uang 50 perak dilobangin, dikasih benang. Dan ditariknya lagi benangnya itu. Nah, apakah mahasiswa itu pernah berpikir kalau semua orang melakukan seperti itu, maka sistem telekomunikasi kita itu akan ambruk? Nggak berpikir. Kesadaran bernegara itu nggak ada. Ya, saya di kampung menjaga sebuah pulau, menghabiskan uang cukup banyak setiap tahun, menggaji orang untuk menjaga penyu. Setelah penyunya itu bertelur, penyunya itu beranak, kita lepas lagi. Penyu itu kita kasih tanda, dia berjalan di laut tuh sampai ke Kalimantan Timur, sampai ke Sabah. Dia balik lagi ke pulau itu hanya untuk bertelur. Udah bisa bayangkan. Datanglah sekelompok nelayan, tiba-tiba dia angkat penyu. Penyunya lagi mau nelor di situ. Penyu kan kalau mau nelor, diangkat aja, dia diem aja. Dia nggak sabaran nunggu. Penyu itu bertelur bisa dari jam 7 pagi sampai matahari terbit. Lama. Dia nggak sabaran. Dipotong sama dia. Penyu itu dikeluarin telurnya dari dalam. Itu terjadi. Nelayan-nelayan kita kayak begitu kelakuannya. Dia nggak pernah terpikir bahwa penyu itu mungkin umurnya sudah 80 tahun. Umur penyu lebih panjang daripada umur. Nelayan kita itu sadis. Ya. Karang kadang-kadang dibom, ya, dikasih portas segala macam. Ikan nggak mau telur lagi di situ. Jadi bangsa kita ini kalau mentalitas sulit untuk jadi bangsa maju. Sulit mau demokrasi kalau nggak pakai duit. Nggak mau datang ke TPS, nggak mau nyoblos apa, hitung duitnya berapa. Jadi kata orang, Anda ketua partai Bung Yusril, ya janganlah capek-capek kampanye, ya cukup aja sediakan uang banyak-banyak. Nanti Anda cari orang jadi saksi 2 orang, rekrut 10 orang aja per TPS. Saksi itu Anda kasih 500.000, berarti 1 juta. Yang akan datang 10 orang, Anda kasih 300.000. Pilih sini, nggak usah kampanye. Nanti pas pemilu 10 orang itu akan milih Anda. Ya, kasih dulu 150.000, nanti setelah 150 lagi, setelah dihitung. Kalau nggak cocok, berarti kalau nipu dong. Nah, saksi juga begitu. Dikasih 1 juta, kasih 500 dulu. Habis nyoblos, betul 10 yang milih. Kalau lebih syukur. Kalau 8, berarti ada yang bohong dong 2. Jangan dikasih setengahnya. Dapat 10 suara per TPS, ya. Dikali ada berapa 800.000 TPS, Anda bisa dapat suara berapa? Dan lolos 4% dalam 6-7% itu. 6-7%. Mengerikan sistem yang berlaku di tengah-tengah masyarakat kita ini. Saya kira kita juga berurusan dengan pemerintah, birokrasi di mana-mana. Ya, kalau nggak ada duitnya, nggak jalan-jalan itu pekerjaan. Itulah yang terjadi sekarang. Ya, saya pikir saya sebagai salah seorang yang terlibat dalam proses reformasi, ya, pada tahun 1998 itu terus terang agak terenyuh, kecewa saya melihat kok mentalitas masyarakat kita itu jadi materialistik begitu rupa, sehingga nggak pernah berpikir panjang untuk mensejahterakan bangsa dan negara, tapi ya berpikir pendek. Pada level bawah begitu, pada level elit juga begitu. Dah kejar-kejar jabatan, ujung-ujungnya ya bagaimana menghibur proyek sebesar-besarnya. Jadi orang seperti saya ini jadi orang